Charis dan Shalom. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you all wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Teksnya dari ayat 16. The reading of the word of God today is taken from Hebrew chapter 4 verse 14 to 16 as the context, and the text is taken from verse 16. Here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. I'm going to also read from English version, New International Version, Hebrew 4 verse 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah hanya lewat Tuhan Yesus Kristus saja kita bisa datang ke takhta Allah itu. Only in our Lord and through our Lord Jesus Christ we can come to the throne of God, the throne of grace. Hanya di dalam dan lewat Tuhan kita Yesus Kristus saja kita bisa datang ke takhta Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Saudara, dalam konteks kita pada saat ini berbicara tentang imam besar agung. Di konteks perjanjian lama ada
imam besar. Tuhan Allah mengangkat dan menetapkan imam besar untuk menjadi imam yang tinggi untuk memimpin dan melaksanakan upacara kudus dan datang menghampiri Tuhan 1 tahun sekali. Dan imam besar ini diangkat oleh Tuhan dengan cara Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan itu. Selain imam besar yang tinggi itu, ada juga imam-imam yang lain yang datang dari keturunan Lewi. Imam besar ini adalah merupakan bayangan kepada imam besar yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Imam besar yang ada di Perjanjian Lama tidak bisa mempersembahkan dirinya untuk keselamatan umat Israel. Imam besar yang ada di Perjanjian Lama harus mempersembahkan anak domba yang telah dipilih secara spesial dengan syarat-syaratnya dalam rangka memberikan penebusan pengampunan dosa bagi umat Israel. Anak domba yang dipersembahkan oleh para imam dan imam besar yang agung itu juga sebenarnya tidak bisa memberikan pengampunan dosa, karena itu adalah bayangan kepada anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di Perjanjian Baru patut bersyukur bahwa kita tidak lagi harus mencari anak domba dan mempersembahkan anak domba untuk menebus dosa kita, untuk mendapat pengampunan. Tetapi Tuhan Allah sendiri menyiapkan anak domba itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah anaknya sendiri yang tunggal, yang menjadi seperti domba, disembelih, dikorbankan, agar supaya dengan pengorbanannya itu, tatkala dia mati di kayu salib dan menanggung dosa-dosa kita, kita dapat menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Oleh karena itu, saudara, dalam kitab Ibrani pasal 4 ini berbicara tentang imam besar yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. He is the great high priest that sacrificed his life for our salvation, for the forgiveness of our sins, to redeem us from sin, from the power of the devil, through his own life. Without him, we cannot have that forgiveness of sin. Even the lamb that being sacrificed in the Old Testament were pointed to the true Lamb of God, that is our Lord Jesus Christ. Jadi saudara, hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja kita mendapat pengampunan, kita mendapat penebusan, kita mendapat keselamatan. Dan oleh karena itulah Alkitab lewat kitab Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki imam besar yang agung. Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar yang agung karena dialah yang tertinggi dari semua imam besar. Semua imam besar di Perjanjian Lama itu memberikan bayangan, hanya sebagai bayangan kepada imam besar yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena imam-imam besar yang ada di Perjanjian Lama tidak bisa mempersembahkan dirinya atau mengorbankan dirinya atau mati demi umat Israel. Hanya Tuhan kita
Yesus Kristus sajalah yang mengorbankan dirinya demi penebusan dosa, demi keselamatan kita. Oleh karena itulah Tuhan kita Yesus Kristus disebut sebagai imam besar yang agung. The great high priest. He is called the great high priest because he himself sacrificed his own life for the sake of our salvation. Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-14 dari kitab Ibrani bahwa imam besar kita yang agung itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai anak Allah. Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dan tatkala dia menjadi manusia dan mengorbankan dirinya sebagai imam besar yang agung itu, demi keselamatan kita. Nah, inilah yang menjadi kredo, pengakuan iman kita. Makanya dikatakan di sana, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia dan mengorbankan diri itu sebagai imam besar yang agung. Akibat dia sebagai imam besar yang agung yang mati di kayu salib demi kita, mengorbankan dirinya bagi kita, itulah maka kita bisa mendapat akses, mendapat jalan masuk ke Bapa, ke takhta Bapa. Only through Him, our Lord Jesus Christ, we can have the access to the throne of grace of our Lord, our God. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, sebab kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam dan bersama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung itu, kita bisa dengan berani menghampiri takhta Allah. Tanpa dia, kita tidak bisa menghampiri takhta Allah. Mengapa? Karena takhta Allah adalah takhta yang mulia. Takhta Allah adalah takhta yang kudus. Takhta Allah adalah takhta yang penuh dengan kebenaran. Takhta Allah yang adalah takhta yang penuh dengan kesucian. Tidak ada satu orang manusia pun yang berdosa yang bisa menghampiri takhta Allah yang kudus itu. Dari takhta Allah itu ada penghakiman. Dari takhta Allah itu Tuhan Allah memerintah, mengatur, mengontrol semua yang ada di surga dan di bumi. Sebagai manusia yang berdosa tidak bisa kita menghampiri takhta Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu kita bisa dengan berani menghadapi takhta Allah. Kenapa kita bisa menghampiri takhta Allah dengan berani? Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebenaran kita, bukan karena kesucian kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya sebelum sampai ke ayat 16, ayat 14 itu merupakan fondasinya. The foundation of verse 16 that talks about the access to the throne of God is actually from verse 14,
where it says that we have a great high priest, our Lord Jesus Christ, the Son of God. That through him we can come to the throne of God. Even though the throne of God is holy and full of glory, that we cannot enter, but because of the righteousness of our Lord Jesus Christ, because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, because of the action of our Lord Jesus Christ, who can fulfill the judgment and justice of God, then we can come to the throne of God boldly, confidently. Kita bisa datang ke takhta Allah dengan berani karena Tuhan Yesus Kristus, karena kebenarannya, karena kekudusannya, karena kesuciannya, karena ketaatannya, karena karyanya, karena perbuatannya, karena kematiannya itu sebagai anak domba Allah dan sebagai imam besar yang agung, kita bisa masuk ke takhta Allah dengan berani dan dengan percaya diri. Ini luar biasa, saudara. Oleh karena itu takhta Allah itu menjadi takhta Allah yang penuh kasih karunia. Makanya dikatakan di sana, kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah, takhta kasih karunia. Takhta Allah yang suci, yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan dan kebenaran dan luar biasa itu menjadi takhta Allah yang penuh kasih karunia. The throne of God, the throne of grace, the throne of God that filled with love. Jadi karena Tuhan Yesus Kristus, takhta Allah itu bisa kita masuk karena kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, itu takhta Allah kita hampiri dengan berani karena kasih Allah, karena anugerah Allah, karena rahmat Allah. Dan oleh karena itu, kita dengan berani bisa datang ke takhta Allah. Dan karena itu, kita bisa memperoleh anugerah dan kasih karunia. Kita menerima rahmat dan kita dapat menemukan kasih karunia. Dan itu kita bisa peroleh di saat kita membutuhkannya. That is amazing. Through and with our Lord Jesus Christ, we can have that mercy of God and the grace of God. And so we can have it every time when we need. That is a wonderful thing. So we can have the fellowship with Him. We can pray to Him. We can have good connection with Him because of our Lord Jesus Christ. Karena Tuhan kita Yesus Kristuslah kita dapat berfellowship dengan Bapa. Kita dapat bersekutu dengan Bapa. Kita dapat berdoa kepada Bapa. Kita dapat menikmati persekutuan dengan Bapa. Bapa yang suci, Bapa yang kudus, Bapa yang adil, Bapa yang mulia itu bisa kita hampiri dengan keberanian. Hanya karena dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, kita boleh bersuka cita dan kita boleh memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya dalam Tuhan Yesus. Because of the grace of God in our Lord Jesus Christ, we can come through the throne of God. We can come to the throne of grace.
We can come to the throne of love. We can come to the throne of mercy. We can find the mercy. We can get the mercy in any time that we need. In our time of need. So that means wherever we need, we can come to Him. Kapan saja kita perlu, kita bisa datang kepada Bapa. Kapan saja kita mau membutuhkan Tuhan, tidak ada halangannya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah berita sukacita, ini adalah berita Injil, ini adalah kabar baik, inilah berita yang menghiburkan kita, menguatkan kita, bahwa kita di dalam Tuhan Yesus bisa datang ke Bapa anytime. Kita bisa menghampiri Bapa anytime. Dan bahkan nanti kita mati pun kita bisa menikmati dengan indah dan dengan berani bahwa Dia adalah Allah yang setiawan dan Bapa yang penuh dengan kasih karunia karena Tuhan Yesus. Dengan demikian hidup kita di dunia ini, saudara, boleh berpegang pada hidup yang penuh dengan sukacita karena berita ini. Karena Tuhan Yesuslah kita bisa berani menghampiri takhta. Kita bisa berdoa kepada Bapa. Kita bisa bersekutu dengan Bapa. Kita boleh menikmati relasi dengan Bapa tatkala kita masih ada di dunia ini. Dan nanti tatkala kita di surga pun, kita menikmati hal yang sama dan kita bisa berani datang kepadanya. Menikmati kehidupan bersama dan di dalam Bapa di surga karena Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita dengan berani berpegang pada pengakuan kita. Bahwa hanya di dalam Dialah, di dalam Imam Besar yang agung, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat akses, kita bisa datang ke takhta Allah yang mulia itu. Takhta yang menjadi takhta kasih karunia. Takhta yang mulia dan kudus dan suci itu bisa kita akses karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan memuji nama Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah rela menjadi manusia dan menjadi imam besar yang agung, mati bagi kita dan mengetahui segala kelemahan kita dan siap menolong kita, dan kita bisa masuk ke takhta Allah itu secara berani, secara percaya diri karena di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi imam besar yang agung itu dan menolong kita untuk berani dan confidence datang menghampiri takhta Allah. Kapan saja kita butuh, Dia siap menolong kita. Amin.